Kronologi ketika viralnya penemuan makam Nabi Zulkifli yang dikabarkan ditemukan di tembok Cina. Nah, jadi geng, saat ini di sosial media, terutama di TikTok ya, itu lagi rame banget video-video yang berseliweran membahas mengenai penemuan makam Nabi Zulkifli ini yang katanya ya ditemukan di tembok besar Cina. Narasi di dalam video tersebut ya disebutkan kalau penemuan ini pada awalnya ya bukan bagian dari agenda eksplorasi arkeologi, tapi justru ditemukannya itu nggak sengaja. Nah, katanya di saat itu terjadi adanya longsor besar yang ada di provinsi Hebei yang disebabkan karena hujan deras selama 3 minggu berturut-turut di awal bulan Maret tahun 2025. Provinsi ini merupakan pegunungan, geng, dan suatu ketika itu ada longsor dan menimpa bagian tua sekaligus jarang dikunjungi oleh wisatawan. Bagian tua tuh maksudnya bagian dari tembok itu. Nah, bagian itu tuh jarang sekali ada wisatawan melintas di sana. Jadi nggak semua bagian dari tembok Cina itu memang mudah dijangkau. Ada bagian yang jarang banget lah. Misalkan kayak rumah besar, ya pasti ada ruangan yang jarang dikunjungi, gitu kan. Nah, di tembok Cina tuh ada yang kayak gitu. Setelah longsor tersebut, bagian temboknya ada yang hancur, runtuh. Nah, oleh karena itu diturunkanlah beberapa orang yang tergabung di dalam tim untuk mengevakuasi dan membersihkan runtuhan-runtuhan itu. Nah, saat dilakukan evakuasi itulah tim di sana justru menemukan sebuah struktur pintu lengkung berbentuk setengah lingkaran dengan ukiran batu yang rumit dan aneh karena tulisan yang terukir di sana nggak pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan huruf Mandarin, bukan huruf kanji, bukan juga tulisan huruf Korea apa nih sebutannya, gue nggak tahu lagi tuh kalau tulisan Korea apa ya. 한글. Kan kalau Mandarin ya Mandarin gitu ya. Kalau Jepang tuh kanji, kalau Arab tuh kaligrafi gitu. Iya kali ya. Pokoknya gitulah, tulisannya tuh nggak pernah mereka lihat lah intinya. Ukiran itu juga nggak mirip dengan arsitektur dinasti Ming atau dinasti Qing atau dinasti Qing gitu ya. Bacanya gimana tuh? Yang jelas nggak ada hubungannya sama kerajaan China zaman dulu lah. Ternyata geng, pintu lengkung itu adalah pintu masuk ke sebuah lorong yang berada di dalam struktur bangunan dari tembok besar Cina. Karena penasaran, masuklah tim evakuasi ini ke lorong itu. Lorong itu kemudian mengarah ke sebuah ruang yang cukup besar dan dihiasi dengan kaligrafi bahasa Arab di dinding luarnya dan juga dinding bagian dalamnya. Kok bisa tembok besar Cina ya ada tulisan kaligrafi Arab? Nah, kaligrafi tersebut diketahui merupakan potongan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dan surat Yasin ayat 12. Dan di dalam ruangan tersebut juga ada sebuah makam yang terukir tulisan kuno dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tahu ya, bahasa yang menjadi salah satu bahasa tertua juga gitu, dipakai oleh umat Yahudi. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, ya sebelum Islam itu Kristen, sebelum Kristen itu Yahudi. Nah, jadi masih ada keterhubungannya. Dan ada juga bahasa Arab di sana yang menyebutkan nama Nabi Zulkifli beserta gelar yang sering dikaitkan dengan kenabian. Nah, di sejumlah bagian lain ada juga kaligrafi yang kalau diartikan adalah bentuk pujian terhadap sosok Nabi dari barat, yaitu dalam bentuk syair Arab klasik serta tulisan yang kalau diartikan berarti Nabi yang membawa cahaya ke timur. Ada satu bagian nisan besar yang kaligrafinya tertulis di dalam bahasa Arab yang masih bisa dibaca dengan jelas, geng. Nah, arti dari kaligrafi tersebut, ini gue bacain ya. Hamba Allah yang terpilih, utusan di antara para utusan telah kembali kepadanya. Nya besar, nya Tuhan gitu ya. Nah, ia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang yang benar, sabar, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tulisannya. Merinding gue. Gila, ini seru nih. Menurut berbagai sumber yang gue dapatkan nih, geng ya, tim arkeolog dari dalam maupun luar negeri itu berkumpul di lokasi penemuan itu, geng. Nah, mereka melakukan penelitian lanjutan sembari menunggu masukan-masukan yang lebih banyak dari pakar internasional untuk mendalami konteks tulisan yang terpahat di batu-batu di dalam struktur bangunan tembok ini. Mereka itu mau ngecek dan memastikan klaim apakah benar temuan tersebut adalah makam dari Nabi Zulkifli. Berita mengenai penemuan makam Nabi Zulkifli ini di salah satu bagian tembok besar China itu menyita perhatian publik, termasuk yang gue lihat.